Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar mengkonversi suhu. Susah banget ya mengkonversi satuan suhu. Tenang, sudah saya buatkan nih metode yang sangat mudah. Dijamin ingat seumur hidup. Hehehe. Tapi sebelumnya kita ingat lagi dasar konversi suhu, yaitu titik tetap atas dan bawah 4 termometer. Pastinya kalian sudah paham. Namun yang sulit adalah menghafalkan angka titik tetap bawah dan perbandingan skala suhunya. Saya kasih trik nih. Titik tetap bawah termometer Celcius, Reaumur pastinya paling hafal, yaitu 0. Sedangkan Fahrenheit dan Kelvin sering lupa. It's okay. Ingat posisi tangan kiri dengan kode oke. Jari yang terpisah ada 3 dan jari yang saling menempel ada 2. Ya, 32. Sedangkan untuk Kelvin, ingat posisi tangan kanan dengan kode oke. Jari yang saling menempel ada 2, yang terpisah ada 3. 23, 2 dan 3. Tinggal di tengah-tengah ditambahi angka 7, jadi 273. Mudah sekali bukan? Selanjutnya, trik menghafal perbandingan skalanya. Sering kok bolak-balik ini. Tenang, kita mulai dari Celcius. Huruf C, jika ditambah sedikit garis, lalu dibalik, jadi seperti angka 5. Lalu Reaumur, huruf R, jika dipecah, lalu ditukar posisinya, jadi seperti angka 4. Kemudian Fahrenheit, huruf F, jika diberi sedikit garis, lalu dibalik, jadi seperti angka 9. Selanjutnya Kelvin. Satuan sistem internasional untuk suhu itu adalah Kelvin, padahal kita lebih akrab dengan Celcius. Ya, karena Kelvin masih saudaranya Celcius, maka perbandingannya skalanya adalah 5 sama. Baiklah, saatnya kita ke poin utama nih, mengkonversi satuan suhu dengan metode Cannonman atau kokang tembak. Cannonman adalah manusia meriam seperti yang ada di sirkus, yang akan ditembakkan ke tempat lain, namun dikokang terlebih dahulu. Kokang adalah ditarik mundur, yang artinya dibagi dengan skalanya sendiri. Sedangkan tembak adalah meluncur ke depan, yang artinya dikali dengan skala lawan atau skala tujuan. Titik tetap bawah menunjukkan posisi singgasana Cannonman, yang berarti untuk Celcius singgasana Cannonman berada di lantai dasar. Reaumur juga di lantai dasar. Sedangkan Fahrenheit di gedung lantai 32. Dan Kelvin juga di gedung lantai 273. Untuk posisi meriam itu selalu ada di lantai dasar. Baiklah, langsung saja kita latihan soal. Misalnya 10 derajat Celcius kita konversikan ke skala yang lain. Dimulai dari Celcius ke Reaumur. Posisi awal Cannonman di Celcius, yaitu di lantai dasar, akan ditembakkan menuju Reaumur. Pertama kita kokang. Dari 10 kita bagi dengan angka 5 dulu, hasilnya 2. Lalu kita tembak menuju skala tujuan, yaitu 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8. Mudah sekali bukan? Berikutnya dari Celcius ke Fahrenheit. Mula-mula 10 kita kokang dengan angka 5, hasilnya 2. Lalu kita tembakkan ke Fahrenheit, yaitu dikali angka 9, hasilnya adalah 18. Karena singgasana Fahrenheit di lantai 32, maka ia harus naik lift menuju tempat tersebut, yang artinya 18 ditambah 32, hasilnya 50. Simpel sekali. Lalu Celcius ke Kelvin. Mula-mula 10 dikokang dengan angka 5, hasilnya 2. Lalu 2 ditembakkan menuju ke Kelvin dengan angka 5, hasilnya 10. Singgasana Kelvin di lantai 273, maka ia harus naik. 10 ditambah 273, hasilnya adalah 283. Sekarang kita latihan dengan soal yang lain. Dari Reaumur kita konversikan ke skala yang lain. Misalnya 16 derajat Reaumur. Kita mulai dari Reaumur ke Celcius.
Mula-mula 16 kita kokang dengan angka 4, hasilnya 4. Lalu kita tembakkan dengan angka 5, hasilnya 20. Sangat mudah. Lanjut dari R atau dari Reaumur menuju ke Fahrenheit. Mula-mula 16 kita kokang dengan angka 4, lalu kita tembakkan dengan angkanya Fahrenheit yaitu angka 9, hasilnya 36. Kemudian naik ke singgasana menuju lantai 32. 36 ditambah 32, hasilnya 68. Lalu dari Reaumur ke Kelvin. Mula-mula kita kokang dengan angka 4, hasilnya 4. Lalu kita tembakkan dengan angka 5, hasilnya 20. Selanjutnya naik menuju singgasana 20 tambah 273, hasilnya adalah 293. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan? Kita lanjutkan skala Fahrenheit dikonversi ke skala yang lain. Misalnya 59 derajat Fahrenheit. Dimulai dari Fahrenheit ke Celsius dulu. Singgasana Cannonman di lantai 32. Untuk menuju meriam, ia harus turun 32 lantai menuju lantai dasar. Jadi 59 dikurangi 32, yaitu 27. Setelah mencapai meriam, Cannonman dikokang dengan angka 9, hasilnya 3. Lalu ditembak ke angka 5, hasilnya 15. Selanjutnya, dari Fahrenheit ke Reaumur. Seperti tadi, Cannonman turun 32 lantai menuju tempat meriam. Lalu dikokang dengan angka 9, selanjutnya ditembak ke angka 4, hasilnya 12. Nah, berikutnya dari Fahrenheit ke Kelvin. Mula-mula Cannonman turun sebesar 32, dari 59 menjadi 27. Lalu dikokang dengan angka 9 menjadi 3. Lalu ditembak dengan angka 5 menjadi 15. Namun ia belum sampai singgasana, maka harus naik lift menuju lantai 273. 15 tambah 273 hasilnya 288. Tinggal satu lagi nih yang belum, yaitu skala Kelvin kita konversi ke skala yang lain. Misalnya 298 Kelvin. Dimulai dari Kelvin ke Celsius. Singgasana Cannonman masih di lantai 273, maka ia harus turun menuju ke meriam. 298 dikurangi 273, yaitu 25. Selanjutnya dikokang dengan angka 5, hasilnya 5. Dan ia ditembakkan ke angka 5, hasilnya 25. Kemudian dari Kelvin ke Reaumur. Sama seperti tadi, turun ke lantai dasar dulu, dikokang, lalu ditembak dari angka 5 menggunakan angka 4. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya dari Kelvin ke Fahrenheit. Mula-mula turun ke lantai dasar, lalu dikokang, dan ditembak ke angka 9, hasilnya 45. Untuk mencapai singgasana Fahrenheit, ia harus naik 32 lantai. 45 tambah 32 hasilnya adalah 77. Super simple dan sangat mudah. Itulah metode Cannonman untuk memecahkan masalah konversi satuan suhu. Semoga teman-teman semua paham. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.